Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas yang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan dari Brigpol Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Bersama saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas pada siang hari ini. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Situasi lalu lintas dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan mengarah ke Semanggi saat ini terpantau lancar. Dan dari arah Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju ke Tebet atau Manggarai terlihat saat ini sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light kurang lebih 500 meter ke belakang. Dan setelah antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan normal. Namun pemirsa, dapat kita lihat saat ini lalu lintas dari arah Manggarai ataupun Tebet yang akan menuju ke Pasar Minggu atau Depok terpantau cukup padat, terlihat sedang adanya antrian kendaraan. Hal ini dikarenakan penyempitan lajur yang semula dari 4 lajur menjadi 2 lajur. Kami harap para pengendara untuk tetap bersabar dalam antrian demi kelancaran arus lalu lintas, dan kami juga berharap para pengendara dapat mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi kelancaran dan juga keselamatan kita bersama. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Situasi lalu lintas dari exit tol Tangerang yang akan menuju ke Harmoni ataupun Cawang saat ini terpantau lancar. Terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan menjelang traffic light dan juga antrian kendaraan kurang lebih 300 meter ke belakang menjelang traffic light, dan selepasnya kendaraan dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 40 hingga 50 km per jam. Kemudian dari arah Cawang yang akan menuju ke Grogol melalui flyover lalu lintas terpantau lancar. Anda dapat menempuh kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Dan pada siang hari ini kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 2 dan juga roda 4. Selanjutnya pemirsa, dapat kita lihat lalu lintas dari arah Tomang yang akan memasuki tol dalam kota melalui flyover. Lalu lintas saat ini juga terpantau ramai dan kondusif lancar. Dan selanjutnya kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Tanjung Sari, Sumedang, Jawa Barat. Kondisi lalu lintas dari arah Bandung yang akan menuju ke Sumedang atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah atas yang akan menuju ke bawah saat ini terpantau lengang. Hal serupa juga terlihat pemirsa dari arah sebaliknya, yaitu dari arah Sumedang yang akan menuju ke Bandung, lalu lintas juga terpantau lengang. Namun pemirsa, walaupun lalu lintas lengang, kami harap para pengendara dapat menjaga kecepatan kendaraannya, antisipasi akan angkutan umum yang menaik turunkan penumpang di bahu jalan dan juga kendaraan yang keluar masuk dari ruko yang terletak di kawasan ini. Sehingga kami harap para pengendara tetap berkonsentrasi, menjaga jarak aman dan juga laju kecepatan kendaraan Anda. Dan yang terakhir kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Simpang Tohpati, Bali. Arus lalu lintas dari Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke Sanur atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kiri yang akan menuju ke kanan terpantau sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light. Kemudian dari arah Sanur yang akan menuju ke Gatot Subroto Barat lalu lintas terpantau ramai, kondusif, lancar. Setelah antrian traffic light, kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 30 hingga 40 km per jam. Kemudian dari arah Denpasar yang akan menuju ke Gianyar atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah bawah yang akan menuju ke atas saat ini juga sedang adanya antrian kendaraan menjelang traffic light dan lalu lintas setelah itu terpantau ramai, lancar. Dan dari pantauan CCTV kita lihat bahwa kondisi jalan yang licin pasca hujan, sehingga kami harapkan para pengendara untuk dapat berhati-hati dengan memperhatikan laju kecepatan kendaraan Anda dan juga selalu ikuti arahan dan juga rambu-rambu lalu lintas yang berlaku di kawasan ini. Dan pemirsa, bagi Anda yang ingin mengetahui informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian saya Brigadir Putu Fungki melaporkan, semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas.
Di informasi berikutnya, pemirsa, Polda Kalimantan Timur menggelar upacara peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-24 tahun 2025 di lapangan apel Mapolda Kaltim pada Selasa 9 September 2025. Upacara dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro dan diikuti oleh para pejabat utama Polda Kaltim serta seluruh personel Polda Kaltim. Kegiatan berlangsung khidmat sebagai bentuk penghormatan dan refleksi atas pentingnya olahraga dalam membangun kesehatan, disiplin, serta kebersamaan di lingkungan Polri. Dalam amanatnya, Kapolda Kaltim menekankan bahwa olahraga harus menjadi gaya hidup seluruh personel, tidak hanya untuk menjaga kebugaran, tetapi juga untuk meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Usai pelaksanaan upacara, Kapolda Kaltim menyerahkan penghargaan khusus kepada tim basket Bayangkara Kaltim yang berhasil meraih juara pertama dalam kompetisi Kapolri Cup 2025. Prestasi ini disebut sebagai wujud nyata semangat sportivitas dan kerja keras yang patut dijadikan teladan. Upacara HORNAS ke-24 ini diakhiri dengan semangat kebersamaan seluruh peserta sekaligus meneguhkan komitmen Polda Kaltim untuk terus mendukung pengembangan olahraga di internal Polri maupun di tengah masyarakat. Dari Humas Polda Kaltim melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanto melakukan peninjauan langsung di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG yang berlokasi di Kecamatan Alai, Kota Padang, Sumatera Barat. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya Kapolda Sumatera Barat untuk memastikan kesiapan dan optimalisasi pelayanan publik yang diberikan oleh aparat kepolisian di wilayah tersebut. Dan berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Kapolda Sumatera Barat Irjen Pol Gatot Tri Suryanta MSI CSFA meninjau pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di Kecamatan Alai, Kota Padang pada hari Selasa 9 September 2025. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan kelancaran operasional SPPG dalam mendukung program makan gizi gratis bagi siswa sekolah. SPPG ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk mendukung program pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pemenuhan gizi. Kapolda Sumatera Barat melalui Kabid Humas Polda Sumatera Barat, Kombes Pol Susmilawati Rosya mengatakan, peninjauan ini menunjukkan komitmen Kapolda Sumatera Barat dalam memastikan SPPG berjalan optimal untuk mendukung program makan bergizi gratis. Dengan memastikan makanan yang disediakan memenuhi standar gizi nasional dan berdampak positif bagi masyarakat. SPPG ini merupakan contoh nyata bagaimana Polri hadir untuk masyarakat, tidak hanya dalam keamanan tetapi juga kesejahteraan. Berkembang pesat, sudah 80%-nya Pak Karo, 80%, dan akan segera kita efektifkan penggunaan ini secepatnya. Operasionalkan secepatnya bagi para penerima manfaat di lingkungan SPPG ini. Dari Polda Sumatera Barat, saya Brigadir Breta Suci Stefani melaporkan. Salam presisi. Pemirsa, presisi siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.